Assalamualaikum sahabat channel Ancient Movies. Kembali lagi bersama saya Arka. Yang kali ini akan membawakan film berjudul Mad Max Fury Road yang dirilis pada tahun 2015. Film ini adalah rilisan keempat dari franchise Mad Max yang tayang pada tahun 1979. Namun pemeran Max, Rock Kantansky alias polisi brutal, bukan lagi Mel Gibson karena beliau sudah batuk-batukan. George Miller pun menggantinya dengan mas-mas gagap dan pemberani yaitu Venom alias Tom Hardy. Seperti yang kita tahu, Mad Max adalah film yang mengangkat tema distopia, di mana bumi sudah hancur karena kemarau. Yang tersisa hanyalah padang pasir. Di dalam edisi Fury Road ini, ceritanya akan berfokus pada pemberontakan seorang panglima perang dan pertempuran brutal di padang pasir. Daripada kebanyakan spoiler, so tanpa berlama-lama lagi, siapkan mata, telinga dan kopi hitam rokok Marlboro Filter. Mari kita nobar dan inilah Mad Max Fury Road. Or everyone else. Di film, kita diperkenalkan dengan sosok Max, yang kini menggembel dan sering dihantui oleh masa lalunya. Dia bukan lagi polisi pemberantas kejahatan seperti dulu. Kini dia menjadi buronan ormas pemuda botak yang dijuluki sebagai Warboys. Dan nasnya dia tertangkap setelah mobilnya diledakkan. The living and the dead. Hunting. Max kemudian dibawa ke sebuah got, lalu mereka mencukur rambut gondrongnya dan hendak mengambil darahnya. Namun Max yang sedang dijaga tidak mau pasrah begitu saja. Dia pun mengerahkan seluruh tenaganya untuk memberontak. Selagi berjibaku dengan para Warboys, masa lalu Max terus mengganggu dirinya. Ada banyak bayangan yang terus menghalangi jalannya, tapi Max melawannya dengan terus berlari. Max, is that you? Where were you, Max? Let us die! Sayangnya dia tidak bisa kabur begitu saja, karena dia sedang berada di markas Warboys, atau yang biasa disebut dengan Citadel. Alhasil Max pun tertangkap lagi. Lalu kita diperkenalkan dengan penguasa Citadel yang bernama Immortanjo, atau biasa dipanggil dengan julukan The Arrow. Dia merupakan sosok yang mengerikan dan ditakuti oleh semua orang. Tidak hanya itu, Samidi juga dianggap sebagai Tuhan yang bisa membawa rakyatnya ke surga jelas. Di hari istimewa ini, Samidi mengumpulkan rakyat untuk berpidato di depan mereka. Dia juga berjanji akan membawa lebih banyak sumber daya dengan mengandalkan panglima Warboys paling kuat, yaitu Furiasa. Dia terkenal sangat kuat, walaupun tangan kirinya sudah putus. Setelah pidato, Samidi memberikan air gratis kepada rakyatnya. Tetapi Samidi hanya mengalirkannya selama beberapa detik. Dia mengatakan kepada rakyatnya untuk tidak kecanduan air. Ngelesnya, bisa aja padahal memang pelit. Beberapa saat kemudian, Furiosa dan rombongannya berangkat menuju Gaston untuk mengambil sumber daya, termasuk minyak. Dia mengendarai truk bernama Wari. Namun di tengah perjalanan, Furiosa tiba-tiba membelokkan truknya dan keluar dari jalur utama. Para Warboys pun kebingungan. Furiosa pun mengatakan kalau dia akan pergi ke arah timur. We're heading east. Penyimpangan tersebut akhirnya ketahuan oleh Aaron ketika dia sedang memproduksi susu ultra milk dari emak amat. Ya betul, emak amat. Dia lalu melihat lewat teropong dan menyaksikan Furiosa yang menuju ke markas musuh. Aaron pun segera mengecek kelima istrinya dan ternyata mereka telah dibawa kabur oleh Furiosa. Ark pun langsung menanyakannya kepada penjaga kelima istrinya yang bernama Nona Gidi. Tapi wanita tua ini justru mendukung pemberontakan Furiosa karena Samidi telah memperlakukan istrinya seperti budak. A long way from you. Samidi juga memanggil semua Warboy untuk mengejar dan menangkap Furiosa. Lalu ada satu Warboys bernama Duxu yang sangat ingin ikut dalam pengejaran ini. Namun dia sedang terluka sehingga tidak diperbolehkan keluar dari markas. Bahkan setir mobil miliknya telah dirampas oleh orang lain. By my detail. I'm driving.
Dan karena Nux tetap ngotot, akhirnya dia membawa Max sebagai pasokan darat. Dia mengikatnya di depan mobilnya, dengan selang darah yang mengalir ke tubuhnya. Bersama pasukan yang lain, Nux tidak membuang kesempatannya untuk ugal-ugalan dengan iringan musik dangdut koplo dari anak buah Samidi yang bernama Topik. Tidak hanya ugal-ugalan, Nux juga berusaha mencuri perhatian Arab agar dirinya bisa masuk surga. Kemudian pasukan Samidi menembakkan suar ke arah Furiosa untuk memberi tanda bahwa mereka sudah dekat. Para Warboys yang bersamanya pun kebingungan. Namun Furiosa tidak mengatakan apa-apa. Lalu tak berselang lama, mereka diserang oleh para begal bernama The Buzzard yang menggunakan mobil landak. They want reinforcements from Gastown and the Boulevard. Should we turn it round and run them into our backup? Karena semakin terpojok, Furiosa pun akhirnya turun tangan sendiri. Dia mengambil senjatanya dan mulai menembak para begal tersebut. Tak berselang lama, mobil Nux sudah berada di belakang Furiosa. Nux langsung menyuruh asistennya, yaitu Slip, untuk menombak mobil-mobil begal agar mereka leluasa untuk menyerang Furiosa. She's ours! First we get the buzzards over her! Selagi Nux baku hantam dengan para begal, Furiosa berusaha untuk bertahan dari dalam mobil untuk melindungi kelima istri Samidi. Dan untungnya berkat kehadiran Nux, para begal menjadi semakin mudah untuk dimusnahkan. Tapi situasinya menjadi semakin rumit ketika Furiosa menghadapi badai angin besar di depannya. Dia tidak bisa mundur karena Samidi sudah berada di belakangnya, dan di sisi lain pengikutnya mulai mengetahui kalau dia adalah pemberontak. Alhasil Furiosa pun tetap ngegas ke depan dan menghabisi semua orang yang menghalanginya. Sementara itu, Max yang sudah tidak terpakai lagi hendak dipenggal oleh Slip. Namun dengan sekuat tenaga dia langsung membalikan keadaan. Setelah mengusir Slip dari mobil, Max hendak menghajar si Nux, tapi mobilnya terlanjur masuk ke dalam badai angin. Tidak hanya itu, bocah kopak satu ini berniat untuk mengorbankan dirinya demi bisa masuk surga. Akan meledakkan mobilnya di dekat Furiosa untuk menghambat pergerakannya. Melihat tindakan Nux dan tidak mau mati sekarang, Max pun langsung menghentikannya. Sampai akhirnya I live, I die! gara-gara ditabrak Furiosa, Max dan Nox pun terdampar di padang pasir. Walaupun begitu, Max masih bisa bangkit. Dia lalu berusaha melepas rantai di kepalanya yang menyambung ke tangan Nox. Max pun tidak punya pilihan lain selain memotong tangan Warboy tersebut. Akan tetapi senjata milik Nox tiba-tiba macet. Kemudian Max melihat Warwick sedang dibersihkan. Dia pun memutuskan untuk pergi ke sana sambil menggendong Nox. Dengan terpaksa, setibanya di tempat itu, Max melihat kelima istri Arok sedang mandi berjamaah. Dia lalu menodongkan senjata ke arah mereka. We're not going back. Furiosa dan yang lainnya pun langsung terdiam. Mereka mengira kalau Max adalah salah satu anak buah Samidi. Padahal Max hanya membutuhkan air. Oleh karena itu, istri Samidi yang bernama Splendid membawakan selang air kepada Max.
Setelah itu, Max menyuruh istri Arok yang lain yaitu Cedo untuk memotong rantai. Tapi tiba-tiba Furiosa berlari dan langsung menyerangnya. Baku hantam antara Max dan Furiosa pun menjadi semakin brutal. Dan ketika Nux terbangun dari pingsannya, ia ikut menyerang Furiosa. Namun di lain pihak, kelima istri Samedi berusaha menghentikannya. Singkatnya, Max berhasil mengalahkan Furiosa dan merusak tangan palsunya. Lux pun berterima kasih kepada Max karena telah melumpuhkan Furiosa. Dia akhirnya memotong rantainya dan berpikir kalau Max memihak kepada Samedi. Padahal dia hanya ingin kabur dari kekacauan ini. Setelah rantainya lepas, Max membajak Warwick untuk kabur. Sayangnya truk tersebut tiba-tiba mogok. Dan ternyata, Warwick hanya bisa dikendarai oleh Furiosa seorang, karena mesinnya memiliki pola tertentu. Mau tak mau, Max pun mempersilahkannya masuk bersama 5 istri Arok. Di sisi lain, Nux juga neben di bagian belakang truk. Sebelum pergi, Max merampas semua senjata milik Furiosa, agar wanita itu tidak menyerangnya secara tiba-tiba. Lalu mereka pun berangkat lagi. Di tengah perjalanan, mereka melihat rombongan dari Gaston, yang dipimpin oleh sosok mengerikan, bernama People Eater. Tapi mereka berjarak cukup jauh, jadi tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Masalah yang mereka hadapi justru ada di belakang truk, di mana trailer penghubungnya hampir saja lepas. Max pun menyambungkannya lagi, sambil berusaha melepaskan topan di wajahnya. Namun saat Max berada di belakang, Nux tiba-tiba menyelinap ke depan dan langsung menyerang Furiosa. You traitor him! Furiosa pun dengan mudah membalikkan keadaan. Dia juga hendak menghabisinya. Tetapi Splendid melarang Furiosa. Karena Warboy hanyalah orang-orang botak yang dimanipulasi oleh Samedi. Mereka tidak salah apa-apa. Cuma sedikit bego aja. Begitu kata Splendita. Berselang lama, mereka tiba-tiba dikejar oleh pasukan dari Bunutvar, yang merupakan aliansi Samedi, dan merupakan adik kandung Samedi. Dan agar tidak ada yang mengganggu, mereka pun membuang Nux keluar. I am awaiting! Kemudian mereka menuju ke sebuah lembah untuk menemui sekelompok bandit. Karena Furiosa memiliki kesepakatan dengan mereka. Namun syaratnya dia harus terlihat sendirian agar tidak diculik curigai. Furiosa juga memberitahu Max tentang pola tombol untuk mengendarai Warwick apabila kesepakatan gagal untuk memberi aba-aba. Furiosa pun bertanya soal nama kepada Max. Tetapi pria ini tidak mau memberitahunya. Setibanya di lembah Furiosa, langsung menemui para bandit. Dia akan memberikan 1 tangki minyak jika mereka mau memblok. Berjalan dengan bebatuan. Akan tetapi, pasukan Samedi sudah terlalu dekat. Dan Splendid tiba-tiba berteriak karena kondisi kehamilannya. Alhasil kesepakatan pun gagal. Para bandit itu sontak menyerang Furiosa yang melanggar perjanjian. That's our fuel! Setelah itu, para bandit memblokir akses jalan, sehingga pasukan Samedi tidak bisa mengejar Furiosa. Hal itu mereka lakukan, supaya bisa membajak Warwick dan mencuri tangki minyak. Di sisi lain, Samedi and the gang sedang terjebak di bawah tebing. Lalu Nux tiba-tiba muncul, dan mengatakan kalau dia hampir saja menangkap Furiosa. Dengan demikian, dia pun diperbolehkan ikut ke dalam mobil Samedi yang memanjat bebatuan. For a family squabble. Di waktu yang sama, Max dan Furiosa berusaha menghentikan para bandit yang terus mengejar. Walaupun hanya menaiki motor Veganze, mereka sangat lincah dan sulit dijinakan. Untungnya Furiosa mampu menumbangkan mereka dengan senjatanya. Dan dengan bantuan Max, akhirnya Furiosa berhasil menghabisi para bandit tersebut. Namun sialnya Arok sudah berada di belakang. Warwick dia juga membawa anaknya yang bernama Rictus Arectus atau yang sering dipanggil Paijo. Selain itu, Nux dan Warboss lainnya juga ikut di dalam mobilnya, tapi Arok tidak bisa berbuat apa-apa.
Setelah Splendid menunjukkan dirinya, Samedi tidak mungkin menembak istrinya yang sedang mengandung. Kemudian Nox diutus untuk naik ke atas Warwick. Dan setelahnya, baku tembak pun berlangsung dengan sangat sengit. Paijo berhasil mencopot setir milik Furiosa, sehingga Warwick tidak bisa dikendalikan, dan menabrak bebatuan yang besar. Gara-gara tabrakan ini, Splendid terpelanting keluar, dan akhirnya tewas digeprek mobil Aaron. Akibat kematian Splendid, Chido menjadi sangat terpukul. Dia berniat untuk kembali ke belakang lalu melihat jasadnya. Tetapi ada banyak bandit, dan pasukan Samedi sedang menuju ke arahnya. He gave us the highlight. What's wrong with that? No! Cheeto. Singkat cerita, Makas dan Furiosa berhasil memasuki wilayah yang cukup aman. Di sini Max bertanya tentang tujuan Furiosa, yang ingin pergi ke tempat bernama Grand Place. Konon katanya, tempat ini adalah satu-satunya wilayah di bumi yang tidak mengalami kekeringan. Where is this? We need inventory. I want you to match every gun with its back. I'll go. No. Untuk sampai ke sana dengan aman, mereka harus menyiapkan senjata dan mengawasi musuh. Kemudian istri Samedi yang bernama Capable masuk ke bagian belakang untuk mengawasi keadaan. Tapi dia dikejutkan oleh kehadiran Nox. Warboy 1 ini terlihat menangis sambil membenturkan kepalanya. Dia sangat bersedih karena dia merasa dia tidak akan masuk surga. Melihat itu, Capable pun berusaha menenangkannya. Stop. Capable juga mengatakan kalau Nox selama ini hanya dimanipulasi. Dia tidak akan masuk surga karena keputusan Arom. Your manifest destiny not to. I don't know why I leave Larry and Barry stop chewing on my windpipe. Kalau mau masuk surga ya ibadah, bukan malah menyembah Jemet. Malam harinya, Makas dan Furiosa memasuki wilayah yang berlumpur sialnya. Roda-roda truk mereka terjebak dan sulit untuk digerakkan. Dengan terpaksa, mereka pun harus turun sejenak. Sebelum berangkat lagi, Max menanam bom di dalam lumpur untuk mencegah pasukan Samedi yang sudah semakin dekat. Dan dia pun berhasil meledakkan beberapa mobil Warboys. Pasukan Samedi terpaksa berhenti untuk mengisi bahan bakar dan juga membersihkan lumpur tersebut. Di sini terungkap bahwa Splendid masih bernafas, namun yang jelas nyawanya tidak akan lama lagi. Oleh karena itu, Samedi menyuruh dokternya yang bernama Organit untuk mengeluarkan bayinya secara paksa. Crying shame. Edan-edan dan ajaibnya, bayi tersebut pun lahir dengan sempurna, dengan jenis kelamin laki-laki. Mendengar itu, Paijo senang bukan main, karena memiliki adik baru. Di sisi lain, Warwick milik Furiosa kembali terjebak lumpur. Dan sialnya, Samedi telah mengutus pasukan Bulat Farman untuk menyerang. Pasukan ini dipimpin oleh Bulat Farman atau sebut saja Tukimin, alias adiknya Arot atau kakaknya ya Furiosa, pun langsung membidik lampu tang milik mereka, agar tidak bisa melihat ke depan. Take this. Let's get the engine plates. Dan percikan dari lampu tan itu membuat Tukimin langsung menjadi buta. Tukimin pun sangat murka dan langsung memberondong Max CS dengan ratusan peluru selagi bertahan dari serangan. Nux membantu Furiosa untuk mengeluarkan Warwick dari jebakan lumpur. Setelahnya Max meminta Furiosa untuk menunggunya di depan. Dia memutuskan untuk menyerang Tukimin CS sendirian. Dan secara mengejutkan, Max kembali dengan cukup cepat. Meskipun berdarah-darah, dia juga berhasil mencuri setir mobil dan beberapa amunisi. Melihat Max, istri Arok yang bernama Toth pun merasa khawatir karena kondisinya yang berdarah. Namun ternyata, Max sama sekali tidak berdarah. Itu adalah darah musuhnya. That's not his blood. Keesokan harinya,
Mereka masih melanjutkan perjalanan menuju ke Green Place. Kemudian Max bertanya kepada Furiosa, kenapa dia sangat yakin kalau Green Place itu nyata. Dan di sini terungkap bahwa Furiosa lahir di sana. Tepatnya suku Vivalini dari Mighty Motors. Hanya saja dia diculik saat masih bocil. This place even exists. I was taken as a child. Singkat cerita, mereka tiba di garis batas Green Place. Furiosa pun langsung turun dari warik dan memanggil orang-orang dari suku Popal ini. Lalu beberapa wanita dan nenek-nenek pun muncul. Dan salah satunya langsung memeluk Furiosa. This is our Furiosa. Setelah penyambutan, Furiosa ingin segera pergi ke Green Place. Namun Asia, tempat itu ternyata sudah menjadi padang lumpur. Furiosa baru saja melewatinya semalam. Tidak hanya menjadi padang lumpur, para penduduknya juga sudah tewas. Dan hanya tersisa beberapa orang saja. Mendengar penjelasan mereka, Furiosa pula hanya bisa marah kepada dirinya sendiri. Malam harinya, mereka semua beristirahat di bawah langit yang berbintang. Kemudian Furiosa mengajak Maka untuk berbicara empat mata di sini. Furiosa ingin mengajaknya untuk mengarungi daratan garam yang dulunya adalah laut. Dan jika berhasil melewati itu, mungkin Samidi tidak akan mengejarnya lagi. Tapi Max menolaknya. Dia juga mengatakan bahwa perjalanannya akan percuma karena tidak tahu apa yang sebenarnya dituju. I'll make my own way. If you can't fix what's broken, you'll... Besoknya Max kembali dihantui oleh masa lalu. Kali ini bayangan, anaknya menuntun Max untuk menghentikan Furiosa CS yang sedang menuju ke daratan garam. Max lalu menyarankan mereka untuk kembali ke Cheetah, tapi bukan sebagai rakyat biasa. Dengan kata lain, mereka harus memenangkan perang melawan Samidi dan para Warboys. Menurut Max, itu lebih masuk akal daripada mengarungi daratan tanpa tujuan. Setidaknya Citadel masih memiliki sumber air. Selain itu Furiosa juga bisa membalaskan dendamnya kepada Samidi. I like this plan. We can start again. There's nothing but salt. Dan setelah diyakinkan, Furiosa pun setuju untuk berperang. Tak berselang lama, mereka kembali menaiki waring dan siap untuk pergi ke Citadel. Hal ini pun diketahui oleh para Warboy, sehingga membuat Samidi cukup panik. Sangat panik. Panik gak masa enggak? Jika Furiosa CS sampai lebih di Citadel, maka tempat tersebut akan menjadi milik mereka. Alhasil Samidi langsung tancap gas mengejar waring. Beberapa saat kemudian, para Warboys berhasil mengepung Furiosa CS. Mereka juga menyerang tanpa pandang bulu. Namun skuad Furiosa juga tidak kalah brutal, walaupun berisi wanita dan nenek-nenek. Sialnya mesin warik mulai melambat, sehingga Max dan Nux harus memperbaikinya. Dan untuk menghalau musuh, tim sepeda motor dari Pupa ini membantu mereka dari belakang. Namun sangat disayangkan, mereka tewas setelah dilindas oleh People Eater. Tidak hanya itu, pasukan Samidi juga berhasil memperlambat warik dengan menembakkan tamban ke arah tangkinya. Kemudian para Warboy naik ke atas warik dan langsung menyerang Max dan yang lainnya. Gara-gara serangan itu, salah satu nenek Vival ini terluka parah. Para Warboys juga berhasil menarik Ton secara paksa. Di sisi lain, Max masih berjuang untuk menyingkirkan Warboys yang berada di atas warit. Akibat pergelutan di atas, Max terpeleset dan hampir jatuh. Untungnya Furiosa dapat menahannya, meskipun sempat tertusuk di bagian perut. Lalu Nux menendang Max ke atas mobil milik People Eater. Dari sini Max
kemudian membajak mobil tersebut dan membuat pemiliknya terbunuh. Namun Max harus kembali ke dalam Warike karena Furiosa terluka cukup parah. Max pun segera keluar dari mobil Triple ATHY, lalu melawan Warboys dan akhirnya melompat ke dalam Wari. Tapi Max tiba-tiba berubah pikiran. Dia memutuskan untuk naik ke atas mobil dangdut milik Koma, kemudian membrutal dengan iringan musik. Di sisi lain Chido berusaha mengecoh Paijo. Dia berpura-pura menyerah dan ingin masuk ke mobilnya, dan selagi Paijo lengah, Furiosa pun menyelinap ke dalam mobil Samide. Di sini terjadi baku hantam yang sangat sengit. Furiosa melawan para pengawal Samide, sedangkan Max bergelut dengan Paijo. Setelah menghabisi para pengawal Furiosa, pun langsung membunuh Samide dengan mencabut selang pernapasannya. Kini pimpinan pun berada di tangan Furiosa. Tapi di saat yang lain sudah pindah ke mobil Samide, Nux tiba-tiba dihadang oleh Paijo. Dan karena situasinya mendesak, dia pun memutuskan untuk mengorbankan diri demi keselamatan Furiosa dan kawan-kawan. Sementara itu Furiosa mengalami pendarahan yang sangat banyak dan membuatnya sekarat. Max pun segera mendonorkan darahnya agar dia tetap hidup. Di sini, Max akhirnya menyebutkan nama aslinya kepada Furiosa. My name is Max. Singkat cerita, Max dan yang lainnya tiba di Citadel. Para Warboys pun terkejut saat melihat Max membawa tubuh Samide yang sudah tewas. Di akhir film Furiosa, diangkat menjadi penguasa Citadel dan langsung mengucurkan air gratis kepada rakyat. Sedangkan Max, dia lebih memilih untuk pergi dari sana dan berpetualang lagi. Dan film pun tamat dengan sangat epik. Film ini mengajarkan kita bahwa mengaku Tuhan adalah perilaku yang aneh. Biasanya orang yang ngaku Tuhan itu kalau bukan halu. Iya, karena stres habis gagalnya Lex. Kalau dilihat dari IMDb-nya, film ini mendapatkan rating 8,1/10 dari 1 juta per review. Menurut saya pantaslah untuk mendapatkan 8,1/10. Bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pendapat lain, silakan berkomentar di video ini. Segitu dulu untuk hari ini. Saya Arka mengucapkan terima kasih atas kunjungannya. Mengucapkan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.